Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Fides cum Ecclesia, beriman bersama dengan gereja dan bersama dengan gereja universal. Hari ini kita memasuki hari Jumat di masa Prapaskah, di mana gereja mengatakan seluruh hari Jumat sepanjang tahun, ya, Jumat sepanjang tahun. Dan selama masa Prapaskah adalah hari tobat. Ada yang hafal 5 perintah gereja? Di puji syukur ada. Ya, nanti dibaca. Yang nomor 3 apa? Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Nah, gereja ya nyuruh, bukan berpuasa dan berpantanglah bersama dengan Ramadan ya, bukan, karena barengan memang ya itu. Tapi gereja, dalam perintah gereja itu adalah berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Memang sejak abad ke-12 serta mengacu pada kitab hukum kanonik dan Statuta Keuskupan Regio Jawa nomor 11, nanti bisa dicek juga, bahwa ditentukan puasa dan pantang wajib itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, itu ya, puasa dan pantang. Lalu serta pantang itu ditambah berapa kali? 7 Jumat selama masa Prapaskah. Nanti dihitung ya, saya itu makan tidak pantang. Dan artinya kita itu mau mengenang Yesus Kristus yang wafat itu. Jadi kalau Jumat diingat dalam kitab hukum kanonik, dalam juga 5 perintah gereja, Statuta Keuskupan Regio Jawa disatakan tidak makan daging, karena melepaskan dagingan itu susah ya. Jadi setiap Jumat itu memang tidak boleh makan daging ya, itu. Ada 3 kegunaan dasar puasa sebenarnya. Yang pertama itu mempertajam mata rohani kita. Yang kedua adalah menyerupai hidup Kristus dan kita belajar dari Kristus. Dan yang terakhir itu kedisiplinan iman kita, itu puasa. Lebih dari itu, puasa itu bukan cuma sekedar ritual. Ya, kalau di Muslim Ramadan, di kita masa Prapaskah, mereka 30 hari, kita 40 hari. Itu tidak hanya ritual atau kewajiban yang saya harus lakukan. Meskinya berporos pada 3 hal. Yang pertama tentang akarnya itu adalah pengalaman iman. Pengalaman iman yang seperti apa, Romo? Pengalaman iman itu bukan dipaksa, saya dipaksa tidak, atau diwajibkan, kamu wajib puasa, tidak. Tapi karena adanya kesadaran iman bahwa Allah sudah banyak mencintai saya, lalu berkorban bagi saya. Lalu apa yang saya lakukan? Ya, berpuasa. Dan itu mengingatkan kita akan bahasa dari Paus Yohanes Paulus kedua. Puasa itu terapi bagi jiwa dan hidup iman kita. Maka yang pertama,
Puasa bukan cuma sekedar ritual, tapi harus berakar dari pengalaman iman. Allah itu mencintai kita. Allah itu banyak berkorban bagi kita. Sekarang apa yang saya harus lakukan bagi kehidupan saya tadi? Mempertajam mata rohani saya, belajar menyerupai Yesus, dan yang terakhir adalah mendisiplinkan iman kita, melatih kedisiplinan iman kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah berakar itu pasti bertumbuh. Nah, bertumbuhnya dalam semangat ketulusan. Jika kamu berpuasa dan pantang, lakukan itu demi Tuhan, bukan demi siapa-siapa. Puasa bukan sebagai ajang pamer untuk kesalehan, bukan. Maka ada, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Kayak saya klimis ya. Padahal udah selesai puasa ini tadi ya. Itu. Tapi sebagai suatu jalan bersama, segenap umat beriman untuk mendekatkan diri pada Allah secara tulus. Tidak hebat-hebatan. Wah, 40 hari, 30 hari saya seperti murung, tidur-tiduran. Saya sedang puasa Romo. Saya menahan lapar, haus, gitu. Tidak. Tapi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara tulus, tidak dibuat-buat karena bulannya. Tapi memang saya mau puasa dan pantang ini secara tulus. Dalam filosofi Jawa itu ada kalimat yang bisa kita renungkan. Nampa lakon ingkang prihatin, hidup dengan berprihatin. Lalu juga pasrah Gusti yen diwadah, hidup dengan berserah kepadanya. Jadi ya prihatin dan hidup itu pasrah kepada Tuhan. Dan dalam bahasa atau kata-kata Santo Agustinus, masuklah kembali ke dalam dirimu sendiri, ke lubuk hatimu, seperti Monsignor Pascalis Bruno Syukur katakan, masuklah ke dalam renung hatimu. Jadi harus bertumbuh dalam semangat ketulusan, bukan hanya ajang kesalehan. Saya bisa, saya mampu, tidak. Tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kalau sudah tadi berakar, bertumbuh, berarti harus berbuah. Berbuah pada karya pelayanan kita. Puasa juga harus disertai dengan sikap dan tindakan belas kasih. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudariku melakukan itu, tindakan belas kasih, yaitu membuka belenggu dan juga melepaskan tali kuk bagi mereka punya ruang gelap, peluang hidup bagi orang lain. Mereka juga pantas dan layak untuk hidup. Membagi rezeki, berkat, dan memberi perhatian kepada sesama kita yang kecil, yang miskin dan menderita. Maka kata perhatian itu tolong yang ditekankan, perhatian. Kita punya hati, perhatian. Gak perhatian, oi, hai, tidak. Tapi perhatian. Hati kita yang kita bawa untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan dalam tindakan nyata kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, jika kita berpuasa tidak hanya ritual, kita harus berakar dari pengalaman iman bahwa Allah mencintai dan berkorban bagi kita. Dan itu bertumbuh dengan semangat ketulusan bahwa saya mau mendekatkan diri, karena saya orang yang kecil, lemah, berdosa,
bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahwa saya membutuhkan rahmat Allah, dan yang terakhir, karena saya membutuhkan rahmat itu, saya juga mengungkapkan dalam tindakan saya, yaitu buah-buah kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.